Hai teman-teman, selamat datang di video tutorial pengisian tes Excel. Di video ini aku akan menjelaskan langkah-langkah untuk mengisi file Excel yang sudah disiapkan. Kita akan belajar cara menggunakan rumus-rumus dasar, mengatur format tabel, dan memastikan data yang kita input sesuai dengan yang diminta. Tujuan dari tutorial ini adalah supaya kalian bisa lebih mudah memahami isi tes dan bisa mengerjakannya dengan lebih percaya diri. Yuk langsung aja kita mulai. Sekarang kita akan mengisi kolom jabatan berdasarkan kode karyawan. Di bagian ini kita akan menggunakan dua rumus penting yaitu left dan if. Pertama, mari kita pahami dulu, kode jabatan terletak di bagian paling depan dari kode karyawan. Contohnya kalau kodenya ST1990TT, maka ST adalah penentu jabatannya. Nah, di sini kita akan ambil menggunakan rumus left untuk mengambil dua huruf pertama dari kode tersebut. Lalu kita gunakan if untuk memberi arti berdasarkan kode yang diambil. Berikut contoh rumusnya, kita ketik di sel D2 kolom jabatan. Nah, left C2 titik koma 2 berarti kita ambil dua karakter dari kiri di sel C2, yaitu kode jabatan. Lalu if buka kurung sama dengan ST titik koma staff, berarti jika kodenya ST maka isi selnya adalah staff. Begitu juga untuk SO jadi supervisor dan lainnya. Kalau semua sudah benar, silakan tarik atau drag rumus ke bawah untuk mengisi seluruh baris. Selanjutnya kita akan mengisi kolom tahun kelahiran yang diambil dari kode karyawan. Kalau kita perhatikan, format kode karyawan seperti di samping. Nah, angka 1990 di tengah itu adalah tahun kelahiran. Dan kita perlu mengambil angka tersebut saja untuk ditulis ke kolom tahun kelahiran. Untuk itu, kita akan menggunakan rumus MIT. Rumus ini berfungsi untuk mengambil bagian tertentu dari teks berdasarkan posisi dan jumlah karakter yang kita tentukan. Karena kita mau mengambil 4 digit angka yang dimulai dari posisi keempat setelah ST, maka rumusnya akan seperti ini. C2 adalah sel tempat kode karyawan berada. Angka 4 menunjukkan posisi awal karakter yang ingin diambil dalam ST1990TT. 4 berikutnya artinya kita mau ambil 4 karakter ke depan dari posisi itu, yaitu seluruh angka 1990. Sekarang kita lanjut ke bagian pengisian kolom status kepegawaian. Data ini bisa kita tentukan dari bagian akhir kode karyawan. Misalnya kita lihat contoh ST1990TT. Nah, TT di bagian belakang ini menunjukkan status kepegawaiannya. Supaya bisa membaca dua huruf terakhir dari kode tersebut, kita akan menggunakan rumus strike. Dan untuk mengartikan huruf-huruf itu jadi status yang bisa dibaca, kita gunakan if bertingkat. Right C2 titik koma 2 artinya kita ambil dua karakter dari kanan pada sel C2, yaitu bagian kode status. If titik-titik sama dengan TT titik koma tetap, artinya kalau dua huruf terakhir adalah TT maka isi selnya jadi tetap, kalau KT maka statusnya kontrak. Selanjutnya kita akan mengisi kolom gaji pokok berdasarkan jabatan dari masing-masing karyawan. Untuk bagian ini kita akan menggunakan rumus if bertingkat karena kita ingin memberikan nilai gaji yang berbeda tergantung dari jabatannya. Misalnya aturannya seperti ini. Maka rumusnya, kita cek dulu isi sel D2 kolom jabatan. Kalau D2 berisi direktur, maka Excel akan menuliskan angka 7.500.000. Kalau bukan, lanjut dicek apakah manajer. Kalau ya, maka hasilnya 6 juta. Kalau bukan juga, cek apakah HRD, maka hasilnya 4.500.000 dan seterusnya. Sekarang kita akan mengisi kolom tunjangan anak, tapi kali ini dihitung berdasarkan jumlah anak yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Sesuai petunjuk soal, setiap anak akan mendapatkan tunjangan sebesar 250.000. Jadi kita bisa menghitung tunjangan anak dengan cara mengalihkan jumlah anak dengan angka 250.000. Untuk itu kita cukup gunakan rumus perkalian sederhana di Excel. H2 adalah sel yang berisi jumlah anak karyawan, kita kalikan dengan 250.000 karena itu nilai tunjangan per anak. Hasilnya adalah tunjangan anak untuk karyawan tersebut.
Selanjutnya kita akan mengisi kolom pajak 5% yang dihitung berdasarkan jumlah pendapatan karyawan. Pendapatan di sini terdiri dari dua komponen, yaitu gaji pokok dan tunjangan anak. Jadi sebelum menghitung pajaknya, kita harus jumlahkan dulu kedua komponen tersebut. Setelah itu hasil penjumlahannya kita kalikan dengan 5% sesuai ketentuan pajak dalam soal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu menghitung jumlah gaji atau gaji bersih yang diterima karyawan. Jumlah gaji ini kita dapatkan dari total pendapatan karyawan setelah dipotong pajak. Komponen pendapatan terdiri dari gaji pokok dan tunjangan anak. Lalu dari total itu kita kurangi pajak 5% yang sudah kita hitung di kolom sebelumnya. Nah, setelah semua data gaji karyawan sudah dihitung, sekarang kita akan cari tahu total gaji karyawan secara keseluruhan. Kita akan menggunakan rumus sum di Excel. Sum adalah fungsi untuk menjumlahkan beberapa nilai sekaligus. Di dalam kurung kita tulis rentang sel yang ingin dijumlahkan, dalam contoh ini dari sel K2 sampai K11. Setelah kita menghitung total gaji karyawan, sekarang kita akan cari tahu rata-rata gaji yang diterima oleh masing-masing karyawan. Untuk menghitungnya, kita bisa gunakan rumus bawaan Excel, yaitu average. Average adalah fungsi Excel untuk menghitung nilai rata-rata dari sekelompok angka. Di dalam kurung kita tuliskan rentang sel yang ingin dihitung rata-ratanya, dalam hal ini dari K2 sampai K11, yaitu semua sel di kolom jumlah gaji. Nah, sekarang kita akan mencari tahu siapa yang mendapatkan gaji tertinggi di antara seluruh karyawan. Untuk mencari nilai gaji tertinggi secara otomatis di Excel, kita bisa menggunakan rumus bawaan, yaitu max. Max adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai terbesar dari suatu kelompok angka. Dalam kurung kita masukkan rentang data yang ingin dicari nilai tertingginya, yaitu dari K2 sampai K11, yang merupakan kolom jumlah gaji. Oke, kita sudah tahu siapa yang mendapatkan gaji tertinggi. Sekarang kita akan cari tahu siapa yang menerima gaji terendah di antara seluruh karyawan. Untuk mencari nilai gaji terendah di Excel, kita akan menggunakan rumus bawaan, yaitu min. Min adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mencari nilai terkecil dari sekelompok angka. Di dalam kurung, kita isi dengan rentang data yang ingin dicari nilai terendahnya. Dalam hal ini K2 sampai K11, yaitu kolom jumlah gaji. Sekarang kita masuk ke bagian perhitungan yang lebih spesifik, yaitu menghitung total jumlah gaji hanya untuk karyawan yang lahir di tahun 1996. Untuk perhitungan seperti ini, kita bisa menggunakan fungsi SUMIF di Excel. SUMIF adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan data dengan syarat tertentu. Bagian pertama, D2 titik koma D11 adalah range kriteria, yaitu kolom tahun kelahiran. Bagian kedua, 1996 ada kriterianya, yaitu kita ingin menjumlahkan data yang lahir di tahun 1996. Bagian ketiga, K2 titik koma K11 adalah range yang akan dijumlahkan untuk kolom jumlah gaji. Nah, sekarang kita akan belajar cara menghitung total jumlah gaji untuk karyawan yang memenuhi dua kriteria sekaligus, yaitu statusnya kontrak, jabatannya supervisor. Untuk menghitung total seperti ini, kita nggak bisa pakai SUMIF biasa ya, karena kita perlu lebih dari satu syarat, jadi kita akan menggunakan fungsi SUMIF. SUMIF adalah fungsi Excel untuk menjumlahkan angka dengan beberapa syarat, lebih dari satu syarat. Bagian pertama, K2 titik koma K11 adalah range yang akan dijumlahkan, yaitu kolom jumlah gaji. Bagian kedua, F2 titik koma F11 adalah range kriteria pertama, yaitu kolom jabatan. Kriteria pertama adalah supervisor, sesuai yang diminta. Bagian keempat, E2 titik koma E11 adalah range kriteria kedua, yaitu kolom status kepegawaian. Syaratnya adalah kontrak. Nah, itu dia teman-teman tutorial lengkap cara mengisi data dan melakukan perhitungan di Excel, mulai dari rumus dasar seperti left, mid, if, sampai rumus kombinasi seperti SUMIF dan SUMIF. Semoga penjelasan tadi bisa membantu kalian lebih paham dan lancar dalam menggunakan soal-soal pengolahan data di Excel. Kalau kalian menemukan error, jangan panik dulu, biasanya masalahnya ada di penulisan rumus, rentang data, atau data yang kosong. Terima kasih sudah menonton tutorial ini sampai selesai, jangan lupa latihan terus supaya makin mahir menggunakan rumus Excel ya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.